apa sih pengaruhnya terhadap orang Islam patung Bunda Maria? Ketika kita puasa, apakah itu akan membatalkan kita atau mengurangi semangat ibadah kita? Politik itu kan sesuatu yang profan ya, yang sakral dan profan. Kemudian kalau digunakan untuk kepentingan itu, maka nilai-nilai agama itu akan hilang kesuciannya. NU punya konsep yang sampai saat ini dipakai itu kan ukhuwah itu. Kita harus menjadi saudara antar sesama muslim, sesama bangsa dan sesama manusia. Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di malam tausiah kita karena kita ingin menuju ke malam Lailatul Qadar kebangsaan. Malam 1000 bulan ya, tapi kebangsaan. Kebangsaan yang bahwa ada di belakang panggung pasti soal elektabilitas. Iya. Gimana geser dikit lah itu. Ngapain dukung dia Gus? Nah, kita sudah bersama dua pentolan ini ya, NU. Ya, the future of Nahdlatul Ulama. Iya. The present and the future of Nahdlatul Ulama. Lu jangan lupa karena present ini udah panglima Nah, Banser. itulah gunanya lu ada di sini menambahkan present itu. Iya kan? Jangan sampai kalah lucu, Dit. Iya. Hancur reputasi kita main UNU ini dia kan. Maklum Sumatera Barat, Bos. Sumbar ini agak kurang laku. Model bisnis nggak kompatibel di Sumatera Barat gitu kan. Oke, siapa aja Dit? Yang satu Panglima Banser ya kan, Kepala Densus. Tapi bukan menangani anti teror, tapi menangani radikalisme. Dan kalau buat kita menangani anti tekor. Iya. Ada Kang Nuruzaman. Halo Kang Zaman, apa kabar Kang? Alhamdulillah. Itu mic agak digeser tuh. Ini kalau bahasa dunianya G-spot. Bahasa duniawinya G-spotnya ada di sini. Gue sampai udah stres lihat. Hancur reputasi gue sebagai Gus Cool ini kan. Gue terjebak di sini. Ada Ketua Umum PBPMI Gus Abe. Ini berat sumber kita, Bos. Iya, kalau salah kita bisa digeruduk satu organisasi, Bos. Iya. Jadi dalam Ramadan sekarang ini Bib Jaman ya. Bib Jaman dulu. Ini ada soal keamanan beribadah ini ya kan. Iya. Menjadi persoalan juga. Betul. Kadang-kadang. Yang pertama kita yang agak rame ini mencoba menghormati orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Ada patung Bunda Maria ditutup kan. Iya. Di Kulon Progo. Iya. Meskipun analisanya ini enggak nih yang menutup yang kita sendiri, tapi ya kita tahulah roso atine itu gimana ya kan. Nah, ini Bib Zaman kayaknya di setiap tahun kayaknya kita punya problematika yang sama. Persoalan yang sama nih di Indonesia. Gimana Bib? Sebenarnya gini, meminta dihormati ketika kita puasa dan meminta dihormati orang lain, itu menurut saya yang harus dirubah dulu mindsetnya. Bahwa orang puasa itu tidak harus dihormati oleh orang lain. Harusnya orang puasa bisa menghormati orang lain. Apalagi di Indonesia yang mayoritas ya, yang jumlahnya muslimnya mayoritas. Maka bukan kita yang sedang puasa yang menuntut dihormati, tetapi kita yang puasa menunjukkan bahwa puasa itu mencegah menghindari untuk marah, untuk emosi, hal-hal seperti itu. Maka ya pilihannya kita sebenarnya harus bisa menghormati orang lain dengan cara kita berpuasa. Jadi ketika kita menuntut berpuasa, menuntut orang lain menghormati, itu menurut saya itu ya kurang pas lah sebagai orang puasa. Apalagi misalnya adalah sesuatu yang memang sudah ada. Contohnya ya apa sih pengaruhnya terhadap orang Islam patung Bunda Maria. Ketika kita puasa, apakah itu akan membatalkan kita atau mengurangi semangat ibadah kita? Menurut saya nggak ada sama sekali. Kalau kita mau bandingkan, bayangkan orang non Muslim itu setiap hari mendengarkan azan 5 kali. Apalagi di bulan puasa ada darusan ya bahasanya itu, baca Quran malam itu, dan
itu setiap hari, tapi juga tidak merubah iman mereka kemudian jadi Muslim. Tapi mereka tetap ada. Ya, itu Mas Deddy Kobuzier. Ini bukan karena azan 5 kali sehari juga, Bos. Itu lebih dari 100 desibel itu azannya. Jadi artinya sebenarnya itu kan penampakan saja yang kalau saya malah berpikir iman mereka lebih kuat dari kita. Karena mereka setiap hari 5 kali mendengarkan suara azan, mereka tidak berubah. Kita yang hanya dulu bahkan ada asumsi bahwa itu salib, sekarang Bunda Maria patung. Kita yang takut gitu kan, berarti iman kita lemah betul. Gus, itu uang 100.000 aja dianggap itu ada palu aritnya, Gus. Gimana, Gus? Iya kan? Percaya pula orang kan. Dan emang kalau ada palu aritnya kenapa? Iya kan? Cara beragama kita itu ya itu tadi takut gitu. Padahal kita sekali lagi ya harusnya menunjukkan sesuatu yang baik pada orang lain. Tapi kenapa sih Gus, sebelum ke AB ya, kenapa mental kita kok jadi mental tempe gitu, Gus ya? Maksudku ini kan tempe banget gitu. Di kampung saya tuh selalu isu kristenisasi itu nggak hilang-hilang, Gus. Iya, betul. Ya terakhir dengar ya di Madura. Apa gimana? Viral ada seorang pendeta Madura, Kalimantan Barat. Mantap juga pendeta Madura. Orang Madura jadi pendeta di Kalimantan Barat, kemudian pulang, kemudian ramai tapi udah selesai. Dianggap melakukan kristenisasi. Jadi ya apa ya? Ya karena saya nggak tahu, tapi di ilmu sosial kalau tidak salah ada populisme itu kan. Iya. Nah, orang merasa terancam karena mayoritasnya, dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, terjadi di negara-negara lain juga kan. Padahal saya belajar itu ya, lihat ternyata jadi orang Kristen ini lebih berat. Oh iya betul. Iya. Apa? Perpuluhan ya. Iya, kalau kita 2,5%. Dan itu per tahun. Iya. Mereka per bulan kan? Iya. Lebih mantap ini. Satu dikejar Rafael pajak ya kan, satu lagi, iya nggak? Iya, susah juga ya. Iya. Apa mudah? Udah. Nggak, kenapa kita merasa terancam gitu ya? Iya, ini kan lu kan udah, ini kan salah satu wujud anak muda Indonesia, ketua organisasi besar yang punya tradisi panjang, umurnya juga panjang, tapi visinya udah internasional. Lu kemarin juga salah satu co-chairnya atau membernya Y20 gitu yang membawa nama Indonesia gitu. Tapi isunya kayaknya isu pemuda, isu yang agak tua-tua dikit juga masih sama nih, Be. Terutama soal mentalitas tempe dalam beragama gitu. Gimana, Be? Sebetulnya bagi saya ya, mentalitas mayoritas masyarakat Indonesia itu baik sebetulnya. Hanya ini menurut pengamatan saya nih, Bang Budi nih, sebagian elit memainkan ini. Jadi saya ini selama jadi ketua umum PMI ini sudah keliling ke 32 provinsi, lebih dari 150 kota kabupaten. Sepanjang jalan itu pula saya ngobrol banyak dengan berbagai macam orang. Di akar rumput itu sebetulnya aman sebetulnya. Mereka beranggapan baik lah terhadap situasi keberagaman, isu-isu terkini. Hanya selalu saja problemnya adalah ketika elit sudah mulai meniup dan membuat skema, membenturkan masyarakat dan juga antar kelompok, ini yang menjadi permasalahan. Nah tadi kalau kita bicara Kulon Progo dan lain sebagainya, saya lebih khawatir bahwa ini menjadi tanda-tanda bahwa isu politik identitas digunakan lagi menjelang tahun 2024. Wah, ini masuk ke inti permasalahan kita nih ya. Ini membuat total politik jadi relevan, ya kan? Ternyata dia yang membawa kita ini, Gus. Kita udah mau geser ke hablum minallah, ini dia balik lagi ke hablum minannas kan? Justru kita nggak relevan kalau politik identitas. Kenapa? Ya relevan. Ditit ya. Ngaco lo. Babe Haikal. Enggak, udah salam-salaman zaman waktu itu. Yang kan. kita salah kira. Iya, pernah Gus, kita bikin acara ya. Oh, pagi-pagi ditelepon polsek kan. Wah, ini Mas mau mempertemukan Ansor sama 212 nih katanya kan. Pas saya harus lebih cepat, biasa jam 11 ke lokasi, akhirnya jadi jam 10 ke lokasi. Harus siap-siap, harus diwawancara sama polsek. Polseknya datang situ dan orang yang punya warung udah ketakutan kan. Nah, taunya pas acara Bib Zaman sama Babi Intel Haikal, banyak, Bos. Intel banyak, rame banget. 30% dari peserta diskusi itu Intel, Bos. Ya, dan kita sebutin di depan kan. Ini 30% Intel kan ya. Mas kayaknya wajahnya agak Intel itu. Coba tolong pakai topi aja, Mas, biar cepatnya enggak kelihatan. Nah, kalau Mas itu hatinya tuh.
ternyata diskusinya penuh harmoni. Saya setuju dengan Mas Zaman, inilah yang mengawal kita waktu berdagang. Ini apa? Ngapain itu lebay banget? Polsek lebay banget, Polsek. Iya, kata Bapak Eka, tanpa banser ini saya nggak bisa ceramah kemana-mana. Terima kasih Bib Zaman. Bib Zaman pun begitu kan. Ini kawan-kawan ini aslinya NU. Ini gimana sih? Nah, masuk ke 2024 tadi, Gus. Silakan, Gus. Coba deh Bang Aris misal ketika kita riuh di medsos nih terkait isu apapun. Ini menjadi pengalaman pribadi saya. Kita lagi ribut nih. Seolah-olah Indonesia gawat, negara ini gawat. Tapi coba deh kita keluar rumah, tengok kanan, tengok kiri, ngobrol sama tetangga, ngobrol sama teman-teman kita, biasa-biasa aja sebetulnya. Nah, jadi kekhawatiran saya justru tadi, situasi apapun di Indonesia ini dikelola konfliknya sehingga menjadi satu tujuan yang oleh pihak-pihak tertentu begitu. Jadi kalau bicara Indonesia mental tempe, saya nggak sepenuhnya sepakat. Masyarakat kita masyarakat baik. Mental tempe itu yang kita lihat di media sosial yang di engineering itu ya. Tapi kan harusnya kan gini kan, media sosial itu kan cerminan dari realita masyarakat. Apa yang ada di realita, permusuhannya, kebaikannya, humoristiknya, ya itulah yang tercermin di media sosial gitu. Nah, apa yang membuat lu menyimpulkan bahwa realita dengan cerminan di udara itu ternyata jauh panggang dari api gitu? Saya bukan pengamat medsos sepenuhnya ya, tapi kan lu udah keliling 32 provinsi. Hari ini paling 17 provinsi aja kan dari zaman Orde Baru. 26. Udah banyak juga. Serius 26. Saya yang belum ke NTT sama ke Jambi. Nah, gua udah kedua-duanya tuh. Lanjut. Oke, jadi nanti Kang Zaman pengalaman di Ansor mungkin bagaimana menghadapi buzzer itu kan salah satu contoh bahwa ternyata medsos bisa dikelola begitu untuk tujuan tertentu. Bahkan pernah juga Facebook dianggap menjual algoritmanya ya pada waktu itu untuk salah satu pemilihan di Amerika kalau tidak salah. Ya, pas Donald Trump. Ya, itu kan contoh bahwa ternyata bisa direkayasa algoritma di media sosial. Tapi ini tentu kerja kita bersama nih, teman-teman di Total Politik ya punya kerja besar bagaimana kemudian literasi digital, literasi politik khususnya di tema-tema politik masuk ke masyarakat di bawah sehingga ketika ada elit yang mulai menggoreng-goreng masyarakat kita sudah siap begitu. Bib, ini politik identitas nih gimana Bib? Kan ini kembali masuk ke politik identitas kan. Kalau kata AB ini, kalau bahasanya Mas Butet ya, kita waktu itu baru datang ke Pak Butet, dia lebih parah. Politik identitasnya asu gitu. Itu thumbnailnya ntar tuh. Iya. Butet tuh. Ya. Itu ya buat Pak Butet ya. Iya kan politik identitasnya asu gitu. Pak Tet ini mau di Bib nganggur usah, itu asu. Pak Butet bahasnya. Sementara ada juga beberapa teman-teman gitu ya yang merasa bahwa politik identitas itu justru dapat distorsi dari orang-orang kayak AB gini yang selama ini takut, selama ini merasa bahwa ini ancaman. Ya. Padahal politik identitas itu bagian dari keseharian kita. Nah, baru-baru ini viral itu ada video ya. Yang satu itu salah satu calon presiden Mas Anies Baswedan mengatakan bahwa politik identitas itu tidak dapat terhindarkan gitu. Karena kita punya identitas semuanya, semua capres punya identitas gitu. Tapi kalau kata Bang Hasan Nasbi kemarin juga viral kan videonya Bang Hasan yang bilang kalau main politik identitas ya yang paling tidak mewakilkan keindonesiaan ya Mas Anies gitu. Iya, nanti lihat sendiri videonya. Kita agak berat mereplikasi. Enggak apa-apa kan ini Bang Hasan kan. Iya. Nah, karena pertama Mas Anies keturunan kelompok Arab, yang mana Arab di Indonesia kurang dari 5% katanya. Menikah pula dengan orang Arab, ya makin kecil gitu. Anaknya nikah mantunya orang Arab juga, gitu loh. Jadi ada gitu kata Bang Hasan. Jadi kalau bilang politik identitas justru Mas Anies sulit untuk mewakili identitas keindonesiaan gitu. Nah itu yang kemarin juga ramai gitu di media sosial. Nah gimana melihat sampai derajat mana sih politik identitas tuh bisa kita anggap wajar seperti Mas Anies bilang. Sementara ya lagi nyambung terakhir dikit. Partai Umat udah clear Pak Amin Rais kan kami partai politik identitas gitu. Kalau saya mungkin membatasinya politik identitas itu dengan agama. Jadi menggunakan agama untuk kepentingan elektoral. Kalau identitas sebagai suku di Indonesia kita tidak bisa menolak ya. Misalnya presiden kan harus dalam tanda petik seperti
Pak Luhut pernah bilang juga pernah viral juga itu yang menyatakan bahwa orang Jawa kan identitas sebagai suku, tetapi agama, karena agama, saya membatasi politik identitas itu jangan sampai agama digunakan untuk kepentingan elektoral. Misalnya karena saya Muslim, maka kemudian saya menggunakan isu agama Islam ini agar orang Islam memilih saya. Dengan cara apa? Dengan cara membatasi bahwa ya pemimpin harus agamanya Islam misalnya. Padahal konstitusi kita tidak membatasi siapapun boleh menjadi pemimpin. Terus yang Jawa tadi, konstitusi kita juga nggak batasin kan? Iya, konstitusi kita tidak membatasi. Tidak ada aturan. Tapi itu faktanya. Fakta elektoralnya. Nah, maka kemudian pilihannya bagi saya politik identitas itu jangan sampai agama digunakan untuk kepentingan politik. Kenapa? Karena agama ini kan sesuatu yang suci. Politik itu kan sesuatu yang profan ya, yang sakral dan profan. Kemudian kalau digunakan untuk kepentingan itu, maka nilai-nilai agama itu akan hilang kesuciannya. Orang beragama bukan lagi karena kepentingan kesucian, tetapi lebih karena kepentingan yang profan. Contohnya apa? Kita pernah ingat 2017 misalnya, bagaimana itu saat Anda keluar dari partai Anda ya. Nanti Anda ada sesi cerita itu. Ya kan? Atau 2019 bagaimana agama digunakan untuk kepentingan itu, dan kemudian terjadi polarisasi yang cukup panjang dan lama sampai hari ini. Belum bisa move on dari persoalan-persoalan itu. Nah, ini sebenarnya yang dihindari, apalagi menggunakan tempat ibadah untuk melakukan kampanye. Karena ya kalau kita mau jujur, tempat ibadah kan masjid misalnya. Ada lagi baru rame juga itu soal itu ya guys ya. Masjid itu tempat kampanye murah kalau digunakan untuk politik, karena tidak harus nyewa, Pak. Kalau di gedung kan harus sewa, bayar. Masjid bisa orang datang sendiri ke masjid untuk melakukan ibadah. Kemudian khotbahnya misalnya digunakan untuk berkampanye. Itu tentu menurut saya itu ya itu salah dan itu harus dihindari. Nah, apa bedanya Bib kalau melihat banyak sekali politisi yang pasti akan sowan ke pesantren, sowan ke paroki misalnya, sowan ke tempat-tempat pendidikan agama gitu ya, berlangsung gitu. Ada patron-patronnya di sana dan kemudian juga ikut ceramah, ikut didoakan gitu-gitu. Itu bedanya apa sama tadi politik identitas yang mengerikan yang tadi Bib Zaman ya, katakan? Gini, kalau sowan ke kiai kan hanya minta doa, dan belum tentu kemudian ketika sowan ke kiai mendapatkan elektoral dari kiai atau dari umatnya kiai atau tokoh agama itu. Tetapi ketika agama itu digunakan bahwa sebagai identitas dia, saya Muslim, saya NU misalnya, saya NU, maka orang NU wajib memilih saya gitu, kira-kira gitu. Atau saya Muhammadiyah, maka orang Muhammadiyah wajib memilih. Itu digunakan untuk kampanye, menurut saya itu tidak baik, bahkan tidak boleh. Karena posisi agama itu urusannya adalah urusan sakral yang posisinya ya tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang sangat remeh-temeh. Misalnya nolak Israel main di sudah kemana-mana. U20 gitu. Ya terserah, bisa dimaknai apa saja. Saya ingat pernyataannya yang sering digunakan oleh teman-teman lain. Misalnya pernyataan Ibnu Taimiyah yang jarang sebenarnya dipakai, padahal mereka sering menggunakan Ibnu Taimiyah sebagai rujukan. Lebih baik dipimpin oleh pemimpin yang zalim, non muslim adil daripada dipimpin oleh pemimpin muslim tapi zalim. Nah, itu kan jelas. Kalau soal agama, jadi kan tujuan dari politik itu sesungguhnya adalah keadilan, kemaslahatan. Maka siapapun yang memberikan kemaslahatan ya nggak ada masalah. Bukan kemudian karena dia Islam, tapi kalau dia Islam, karena dia Muslim kemudian tidak adil, dia zalim, dia melakukan, yang apa yang dipilih? Iya. Tapi lucunya kan gini Gus, itu kan konteks Muslim non Muslim ini ya nggak terlalu banyak sebenarnya dalam peta elektoral kita tuh, persinggungannya besar. Loh, ibaratnya Pak Jokowi 2 kali pemilu kena juga politik identitas barang ini. Betul. Iya kan? Wakil presidennya Pak JK, orang ketua dewan masjid NU. Yang kedua Kiai Ma'ruf, kena pula barang ini kan? Iya. Gimana tuh Gus? Apa yang membuat akhirnya bentengnya juga udah pakai Islam, nama Islam aja masih nggak bisa membentengi gitu ya, kebencian kita bisa ini. Cek sejarah berarti kan. Sejarah politik kita masa lalu tahun 50-an ketika partai-partai
politik Islam. Kan persaingannya di situ. NU menjadi partai politik, kemudian ada Masyumi, ada partai-partai politik Islam lain yang perwujudannya juga ada hari ini, sampai hari ini kan tetap ada itu perwujudan dari partai politik Islam masa lalu yang tahun 50-an yang juga ada di kita saat ini, dan semua mengelola isu untuk kepentingan kelompok dan identitasnya. Nah, tetapi maksud saya begini, ada pertanyaan yang mendasar itu, kenapa kelompok Islam di Indonesia ini tidak selesai, tidak seperti yang terjadi ketika tahun 80-an misalnya atau 90-an itu Ikhwanul Muslim yang menang di Yordania, yang menang di Aljazair, menang di Mesir. Suaranya partainya jadi pemenang. Di Indonesia tidak bisa, tidak pernah terkonsolidasi dengan baik. Karena persoalan ideologi dan tadi itu melihat posisi politik dan agama. Nah, Kan itu karena soal identitas tadi, bagaimana menggunakan agama untuk kepentingan politik. Jadi diskusinya di partai politik Islam itu belum selesai antara tujuan agama dan tujuan politik. Bahwa apa yang diinginkan itu dianggap agama. Menjadi pemimpin negara ini ya karena ada tujuan agama. Beda dengan bahwa ini tujuan politik sesungguhnya. Ya, agama selagi masih dilindungi, diberikan kebebasan melaksanakan ibadah bagi NU ya, siapapun gak ada masalah. Nah, Bib Zaman nih masuk ke isu yang juga biasa. Ngomongin politik ini ya. Iya, ini gara-gara ini loh ketua umum PB nih. Udah ngomongin dakwah kita dari tadi kan. Kita ikut arahan Gus Abe aja. Bagian kompor gitu. Nah, jadi gini, ini menarik juga nih. Ini karena berkaitan juga dengan partai politik dan juga isu yang biasa Bib Zaman hadapi, yaitu soal radikalisme gitu. Nah, baru-baru ini BNPT mengatakan bahwa ada kelompok teroris yang masuk ke partai politik gitu ya. Dan sempat heboh juga kemarin tuh isu itu gitu. Nah, menurut Bib Zaman, apakah ini berbahaya nggak untuk politik Indonesia ketika orang-orang yang dianggap belum selesai program deradikalisasinya ini masuk ke organisasi-organisasi demokrasi gitu. Ya, orang-orang dianggap cemar secara ideologi lah. Gini, kalau masih dalam konteks demokrasi, karena dia mengekspresikannya tidak lagi dengan cara kekerasan, tetapi dengan cara politik, itu menurut saya masih bisa ditolerir, masih bisa kita ajak diskusi. Kenapa? Karena pilihannya adalah pilihan politik, mau berkontestasi dengan kelompok lain. Beda dengan kalau dia keluar dari politik, menolak politik dan melakukan perjuangan dengan cara sendiri. Malah bagus dong ya berarti ya. Malah bagus. Kenapa dikomplain ya sama kepala BNPT? Ya kan kelihatan kan. Akan perjuangannya adalah perjuangan dengan cara demokrasi. Ya kalau mereka menang ya berarti cara mereka mempengaruhi publik, masyarakat, rakyat untuk memilih mereka berhasil. Kan begitu. Jadi itu malah lebih baik menurut saya karena terkanalisasi atau terkumpul dalam sistem politik. Bisa juga mereka masuk ke partai justru malah terpengaruh sama kelompok Demokrat kan. Jadi akhirnya nggak jadi radikal lagi, atau kelompok Demokratnya jadi radikal gara-gara mereka. Ya, itu kan persaingan saling pengaruh-mempengaruhi. Lalu ngeliatnya gimana DB? Maksudnya orang-orang yang harusnya mentas nih dari ekstrim radikal lah, kemudian berusaha mengasimilasikan diri ke partai, organisasi, mungkin di PMI juga banyak juga kali. Bagi saya mereka itu sebetulnya motivasi buat kita orang-orang pro demokrasi. Karena mereka mencoba mencari alternatif atas keruwetan hari ini di negara kita. Kita pro Pancasila, pro demokrasi, pada faktanya memang korupsi masih tinggi, kesenjangan kemiskinan juga masih tinggi. Mereka berusaha menawarkan sistem baru. Nah, tinggal kemudian tadi kata Kang Zaman, sejauh apa mereka, dengan cara apa mereka memperjuangkan aspirasinya dan alternatifnya itu. Kalau to some extent mereka masih ditolerir dengan berdiskusi, is okay. Ya, trouble-nya kan kalau semisal sudah main hal-hal yang sudah dilarang oleh hukum di negara ini. Kekerasan misalnya. Iya. Bagi saya ini menarik. Ya, ada punya pengalaman. Gimana? Sama temanku dulu ngobrol ya, salah satu temanku. Di PMI juga? Enggak. Kebetulan beda organisasi kita. HMI ini kayaknya. Kamu percaya khilafah tapi hidup di Indonesia yang demokrasi. Oh, dia udah state dia percaya khilafah. Oke. Terus dia bilang demokrasi datangnya dari Allah katanya. Waduh, repot juga. Nah, ini kan tapi kalau masih dalam tahap-tahap diskusi asik begitu. Tapi jujur saya lebih mengambil posisi sebagai itu motivasi buat kita.
sejauh apa kita bisa mengoperasionalkan Pancasila, mengoperasionalisasi Undang-Undang 45, mengoperasionalisasi Bhinneka Tunggal Ika, ya, dan juga konsep NKRI ke dalam kehidupan negara yang sejahtera dan adil. Gus Abe, ini kalau dalam kehidupan sehari-hari gimana sih perdebatan? Kalau PMII jelas ya, ini arahnya kan Pancasila, Betul. keindonesiaan. Kan pasti di level mahasiswa tuh ketemu tuh yang gerakan-gerakan non Pancasilais gitu ya. Betul. Ini perdebatannya yang lucu-lucu pasti sering terjadi kan. Coba bagi cerita dulu lah. Kasih 1-2 contoh kayak tadi. Demokrasi datangnya dari Allah kan. Saya tuh pernah dulu gini, waktu mahasiswa baru, Beb, dikumpulin lah sama orang pengajian ini. Kan kita masih haus dengan spiritualitas itu kan. Sekarang udah gak haus ya? Udah kencang ya? Enggak, masih. Tapi Sekarang mental lagi spiritualitasnya. masih sangat haus waktu itu. Kalau sekarang hausnya tipis-tipis. Nah, saya datangin, dikasihlah ceramah-ceramah, kita harus hijrah. Tapi lama-lama saya mulai curiga kan, ini beda sama pengajian di kampung nih gitu kan. Pengajian kampung nih merantau, kita udah hijrah gua sekarang gitu kan. Lama-lama Ari katanya, dia ngarahin ke saya terus, Ari, apa yang harus kita lakukan? Hijrah. Oh, hijrah. Kemana kita harus hijrah? Kemana Mas? Gitu. Di Al-Quran dikatakan ke tanah yang luas. Di mana tanah yang luas? Brazil. Udah ngerti gua. Wah, ini udah kacau nih. Waktu itu rame-rame NII itu loh dulu ya. Ini negara Islam, tanah yang luas itu maksudnya negara kan. Nah, gua bilang ini mau kerjain Permainan lama main lama nih Brazil kata gua. Mental lah kawan. Gak diajak lagi gua habis itu. Nah, itu kan maksud gue, lu masih ingat Be, zaman-zaman kita Bib, banyak aku kuliah itu kan NII KW9. Iya, lagi banyak tuh kan teman-temanku tiba-tiba ada yang hilang. Orang tuanya nyariin semua dijual, nggak pernah kuliah. Itu gara-gara NII dikira PMII sama. Iya. Nah, kemudian kan trennya geser nih, masuk digital, orang udah lebih terbuka. Misalnya Nuwun Sewu nih, ada gitu-gitu ya, yang lebih terbuka mungkin. Tapi beda lah. Nggak buka maksud. Iya sorry ini bisa ditit tadi ya. Ada ekspresi keagamaan yang juga mungkin kita lihat kok agak mirip kayak gitu-gitu. Nah, sekarang tantangannya apa, Be? Maksudnya masih ada nggak pola-pola lama itu juga di dunia gerakan mahasiswa di teman-teman mahasiswa? Yang gua pun belum dijawab tadi. Oh iya misal lanjut lah. Iya sama kan? Lanjut. Iya. Penajaman. Iya, tadi tantangannya adalah ada orang yang mengupayakan medsos sebagai alat untuk tujuannya tadi. Padahal kita baik-baik saja sebetulnya. Kita baik-baik saja, dan kemudian situasinya sebetulnya kita saya menjaga ya di tataran kampus, tataran mahasiswa begitu, bahwa apa yang dia bawa dari rumah, keyakinan dia itu akan sangat berpengaruh dengan kehidupan di kampus. Saya ya, media sosial itu tadi, karena urusannya dengan media sosial yang Abi bilang bahwa di media sosial rame, di kenyataannya sebenarnya biasa-biasa saja. Kalau saya beda. Nah, mantap nih. Bedanya kenapa? Karena pertama gini, kalau kita mau lihat secara demografi saja, penduduk Indonesia itu 53% dikuasai atau jumlahnya lebih banyak milenial dan generasi Z, usia 39 tahun ke bawah. Dan semua 39 tahun ke bawah ini aktivitas di media sosial atau di internet itu 9 jam rata-rata. Artinya apa? Artinya ada pengetahuan dan informasi yang mereka miliki, termasuk soal politik, soal agama, soal apapun itu adalah dari media sosial. Nah, kemudian kita lihat lagi kenyataan bahwa misalnya yang disampaikan oleh Mabes Polri ya, Densus 88 itu menyatakan narasi radikal dan intoleran di media sosial itu hampir 70%. Kalau orang milenial dan generasi Z itu mendapatkan informasi dan pengetahuannya dari media sosial yang narasinya, kontennya itu radikal dan intoleran, maka ekspresinya itu intoleran dan radikal menurut saya ya. Karena bagaimanapun kehidupan mereka dipenuhi oleh pengetahuan seperti itu. Inputnya itu soal 70% ya. Dan kita tahu generasi milenial dan generasi Z itu kan generasi instan yang ya terima begitu saja tanpa harus proses. Ada penelitian yang dilakukan oleh Solahuddin
dari Gusola. Bukan masalah. Iya, gua manggilnya Gus juga. Sidney Jones punya asisten. Solahuddin itu kan melakukan penelitian tentang napiter tahun 2000 sampai 2010 dan 2010 sampai 2020. 2000 sampai 2010 dari sekian itu tidak ada satupun napiter narapidana yang memiliki media sosial. Dan mereka menjadi teroris atau radikal itu minimal setahun setengah, harus bertatap muka. Beda dengan hari ini. Napiter 2010 sampai 2020 75% memiliki media sosial dan mereka bisa terpengaruh menjadi radikal itu hanya 3 bulan tanpa harus tatap muka. Dia dipengaruhi oleh media sosial berkomunikasinya. Jadi media sosial itu sangat berpengaruh. Bahwa apa yang terjadi di media sosial bisa saja terjadi di dunia nyata. Banyak sekali kasus-kasus teroris yang disebut sebagai lone wolf itu melakukan karena tindakan media sosial. Saya punya buku, e-book sebenarnya yang ditulis oleh Bahru Naim. Bahru Naim ini alumni UNS, kalau tidak salah UNS ya, atau Politeknik di Solo. Dia awalnya Hizbut Tahrir yang kemudian bergabung dengan ISIS dan mati 3 tahun yang lalu, kalau tidak salah 4 tahun yang lalu di drone di Syria. Dia menulis buku, judul bukunya Sebuah Perjalanan. Isinya itu buku yang beredar di grup Telegram di mana-mana itu. Isinya itu perang di dalam kota, merakit bom, merakit senjata, kemudian carding, hacking, yang seperti itu dilakukan. Dan itu dikonsumsi oleh banyak anak-anak muda kita sekarang. Termasuk tadi disebut hijrah misalnya. Itu kan pengaruhnya karena media sosial. Walaupun kalau kita amati dalam ilmu sosial ini sebenarnya gejala budaya populer saja. Karena pelan-pelan juga akan hilang itu nanti. Karena budaya populer. Seperti halnya. Anda percaya juga tuh akan hilang ntar lagi? Oh, saya percaya. Wah, serius nih Mas? Saya percaya kalau media sosial ini juga yang kelompok-kelompok moderat ini masuk ke media sosial. Karena tadi ada 70% lebih konten media sosial dikuasai intoleran radikal. Kenapa? Karena yang disebut sebagai kelompok moderat ini tidak ada yang aktif di media sosial. Kalau kontennya narasinya sebanding atau malah mengalahkan mereka kan akan hilang dengan sendirinya. Informasi dan pengetahuan keagamaan atau politik atau apapun di media sosial yang didapatkan generasi milenial, generasi Z itu adalah informasi dan pengetahuan moderat. Itu yang akan didapat. Ya, ini dokter komunikasi Pak Soleh Pak. Iya. Disertasi saya nulis soal radikalisme dan media sosial. Kelotok dia bos 70%. Tapi maksud dokter baru juga ya. Kayak yang maksud gini Kang. Tadi saya sepakat, tapi maksud gini, maksudnya sering sekali kita melihat keriuhan hari ini di media sosial begitu yang seolah-olah dunia ini sudah mau berakhir gitu loh. Kiamat, orang saling maki segala macam, dan ada kecenderungan orang punya shadow identity di media sosial sehingga perilaku dia terkadang tidak sesuai dengan apa yang dia tampilkan di dunia nyata. Maksudku arahnya ke situ gitu. Tapi bahwa media sosial dia bisa mempengaruhi perilaku dan kemudian bahkan bisa digunakan untuk tujuan bisnis, saya sepakat itu. Ya, jadi kalau orang yang galak di udara itu ketemu, belum tentu juga dia segalak di udara gitu kan, maksudnya kan? Karena platform media sosial ini kan memiliki karakteristik. Misalnya Twitter. Twitter itu orang kota terdidik dan suka berantem. Dia akan mainnya Twitter. Usianya juga usia 40 tahun. Jarang sekali kalau yang anak-anak muda kan paling ya SJW lah ya pokoknya ya. Itu kira-kira itu kan karakter itulah yang kemudian menentukan pilihan media sosial. Jadi tapi saya masih mempercaya, kita tahu lah misalnya Arab Spring, siapa yang mempengaruhi? Iya betul juga ya. Media sosial Pak, Facebook, Twitter kan yang mempengaruhi. Jadi revolusi serius itu di situ ya. Ya, terakhir kasus David misalnya di Indonesia. Jadi media sosial itu sangat berpengaruh termasuk urusan politik. Saya juga mendengar, saya walaupun belum membaca, saya mendapat informasi misalnya terpilihnya presiden Filipina, anaknya Bongbong itu anaknya Fidel Marcos itu terpilih karena TikTok katanya salah satunya. Belum tadi AB cerita soal Cambridge Analytica di Amerika yang terpilihnya Donald Trump. Jadi media sosial sangat berpengaruh terhadap ilmu pengetahuan, agama, politik. Tapi isu-isunya NU ini di cyber ini sekarang. Iya. Enggak, maksudnya tatap muka kayak dulu itu udah relevan. Enggak terlalu relevan. Karena itu lagi, tantangannya gitu. sekarang ketika orang usia beralih saja, kalau NU mempertahankan diri berdakwah dengan cara konvensional seperti dulu, NU akan ditinggalkan. Iya.
Dan NU masih pakai itu sekarang tantangannya. Karakteristik NU kan harus berkumpul karena istighosa, tahlil. Itu di kampung. Orang kota mana ada waktu untuk melakukan itu. Ya kalau online ini cium tangan kiai juga repot kan. Maka kemudian ini tantangan serius dari organisasi keagamaan moderat sebenarnya. Masuk ke media sosial. Iya, kalau dulu kita kan ditanya Ari. Itu kan harus ada tatap mukanya, ada kan? harus ada gini-gini. Iya, disentuh dulu gua kan, terpengaruh kan. Gitu-gitu kan. Hari ATM Anda. Baru keluar tuh kan. Brazil. Sejak itu nggak diajak lagi gua. Iya. Apa sih ini orang aneh? Artinya tadi kan influencer di sisi yang lain kan dapat perhatian tuh. Ada face-nya, ada pendukungnya banyak, dan secara fisik dan kategorisasi bisa kelihatan lah arahnya gitu kan. Artinya memang influencer dan SDM untuk menyerbu udara dari kelompok NU sendiri kurang dong sekarang. Ini kan tugas kita ini sebetulnya. Tugas kita, dan saya kira semua Banung NU terutama di kepemudaan begitu betul-betul masif mengerjakan ini. Sama ketika saya pertama kali 2 tahun lalu terpilih jadi ketua umum PMI, hal yang pertama saya lakukan adalah konsolidasi media. Bagaimana kemudian dari tingkatan rayon, komisariat, kemudian cabang itu memiliki website yang baik, memiliki channel YouTube yang baik, memiliki konten di IG yang baik dan lain sebagainya. Karena yang kita kejar itu adalah produksi wacana. Karena sering sekali kita ini memposisikan sebagai orang yang merespon wacana, tidak kemudian kita menggulirkan wacana yang kemudian dianggap orang itu harus diikuti begitu. Seringkali kan kita baru ada rame ini respon. Tapi saya kira ini Kang Zaman senior kita, kami di Ansor begitu sudah luar biasa lah, gerakan-gerakan medsosnya dan lain sebagainya banyak diikuti. Karena tantangan kita ketika hari ini konteks Islam atau konteks dakwah di medsos, tantangannya adalah ketika kepakaran dikalahkan dengan popularitas. Nah ini yang kemudian menjadi perhatian kita. Siapa yang nggak populer tapi nggak pakar juga? Ya populer tapi nggak pakar, Bib. Ada nggak contohnya? Ya banyak saya. Berarti Anda populer ya? Tidak populer dan nggak pakar. Coba bayangkan sekarang ada ustadz yang populer, betul kata Abe, di media massa, di media online itu, di medsos juga, yang semua kebun binatang keluar dari mulutnya. Yang aneh kan orang percaya dengan ucapannya. Wah, dia ngakunya pendakwah, tetapi kan mulutnya isinya kebun binatang semua, mulai dari jerapah, gajah, buaya, tikus, babi keluar. Ada pula maksudnya yang Gus yang sekarang udah di penjara kawan ini, yang bilang masjidnya Ridwan Kamil tuh ada iya kan apa sih Freemason punya ini tuh, itulah gitu-gitulah. Freemason lagi Israel itulah pokoknya. Dan kegilaan ini sudut pandang kita di organisasi ya. Nah, kalau kita lihat konteks tapi kan lu kan tetap kalah gitu dengan influencer populer lain yang udah bisa bikin fest, udah bisa bikin gerakan. Iya dong. Ta'aruf ini jadi banyak kawan gue nih di Vio nih, maunya kalau nggak ta'aruf nggak kawin. Ada teman gue nih baru lulus UI nih. Itu aja pilihannya. Lu kenapa ta'aruf nih? Gue pilihan 2 itu, ta'aruf atau kawin. Karena itu sosial media gue algoritmanya itu mantap juga orang ta'aruf gitu kan. Itu kan masalah karena Budi dari perspektif seks bebas. Kalau enggak santai aja kan. Biasa aja orang mata. Tapi kan gue kan ya. Tapi gini, nggak bisa ngomong. tapi kan gue Alfara itu Hasanuddin itu melakukan riset tentang namanya New Muslim Urban. Muslim baru perkotaan, jumlahnya 30 juta. Buset. Yang itu tadi yang disebut sebagai hijrah fest dan dia berani sih bos ya gitu ya. Ya nanti bisa diantit lah. Itu dia jelaskan bahwa cirinya itu tadi, milenial, kelas menengah, konsumsinya tinggi, tinggal di perkotaan, dan sangat sangat dekat dengan teknologi informasi. Purchasing power bagus ya. Jadi kemampuan membelinya, daya belinya tinggi. Iya. Sangat betul. Gimana Be? Menurut lo Be? Ya ini juga kaitannya kemampuan pemerintah dalam mengelola ini semua begitu. Ketika contoh awal-awal medsos hadir sebagai sumber informasi, belakangan menjadi sumber disinformasi, terutama juga dalam konteks keagamaan dan kebangsaan. Orang harus beriringan bersama, literasi politik, literasi keagamannya meningkat seiring dengan kemajuan informasi yang ada. Nah celakanya bagi saya pemerintah belum sepenuhnya siap untuk mengelola arus informasi yang sangat besar ini begitu loh. Karena bagi saya itu tanggung jawab bersama, tapi mereka punya wewenang yang bagi saya juga harus bertanggung jawab begitu.
Jadi pemerintah atau misalnya platform-platform itu kan sekarang juga TikTok tuh punya algoritma banning yang kalau kita nyebut kata Putin aja itu bisa kena nggak monetize gitu misalnya ya Arya. Gitu-gitu kan akhirnya teknologi kan juga bisa diajak kompromi juga kan gitu. Belum lagi kita kalau bicara belakangan orang bicara AI itu ada orang bisa apa itu AI bisa bikin teks khutbah sendiri, teks keagamaan sendiri itu sudah jauh sekali nanti itu kita pembicaraannya. Iya, ChatGPT ini udah over kepakaran itu kan akhirnya kan. Benar. Nah, ini kita masuk sesi akhir kita ya kan. Ngobrolnya kemana-mana ya. Iya memang nih gara-gara Abi kita mau tarik ke masalah kebangsaan ini dia masuk lagi politik identitas kan. Masuk lagi ke medsos. Iya masuk lagi ke medsos. Tapi gini, satu hal yang selalu menjadi identitasnya NU yang menurutku salah satu aku selalu memformulasikan bahwa salah satu sumbangan besar Gus Dur adalah bisa menaikkan tingkat kepesertaan NU di Indonesia. Artinya bukan cuma orang Islam dan orang NU saja yang merasa memiliki NU. Di masa itu dan akhirnya terus sampai sekarang NU tuh jadi kayak milik kita termasuk orang-orang yang terzolimi, orang-orang yang minoritas, orang-orang yang terdiskriminasi segala macam. Orang-orang mencari suaka segala macam gitu. Emang kita ini belum ada yang protes sampai hari ini karena kita hebat enggak karena Bib Jaman. Nah, sama Inaya. Iya. Inaya kalau kesini bawa 2 banser Mas. Pas pampres oi. Oh iya itu pas pampres. Bisa beda. Oh Bisa beda. Oh banser kayak tentara bener ya. Pas pampres kawan. Banser enggak setegap itu juga kayaknya. Nah, sementara kemarin di kelompok lain kalau lihat baca berita, kelompok-kelompok yang dianggap minoritas ini misalnya ya Ahmadiyah, misalnya you name it lah. Teman-teman di Syiah itu dianggap oleh kelompok mereka itu udah bisa spoke up dan lebih terbuka sekarang menunjukkan diri, nggak takiyah lagi gitu. Nah, NU gimana? Nggak sembunyi lagi. Bener kan? Iya. Bener. Gua kagum aja. Meskipun seks bebas tapi bisa ngomong takiyah. Gimana? Lagi-lagi nih salah satu tugasnya adalah tadi. Ya gini, NU itu kan sebenarnya sangat menjunjung tinggi kesepakatan. Karena di awal pendirian Republik ini kan kesepakatan sebenarnya negara bangsa Indonesia ini adalah sebuah kesepakatan yang dibangun oleh para pendiri bangsa. Pancasila, NKRI. Ya, karena itu kemudian NU sampai kapanpun akan menjaga ini sebagai kesepakatan dan warisan yang diberikan oleh para pendiri bangsa. Konteksnya NU punya konsep yang sampai saat ini dipakai itu kan ukhuwah itu. Kita harus menjadi saudara antar sesama Muslim, sesama bangsa dan sesama manusia. Maka kemudian itu pilihan yang terus harus dijaga. Kenapa NU atau kita ini teman-teman kader NU itu menolak politik identitas ya karena kita mau menjaga itu. Kita tidak mau terpolarisasi. Maka kita harus tetap menjaga satu sama lain. Ya beda pendapat, beda pandangan soal mendukung khilafah, mendukung NKRI. Oke buat NU nggak ada masalah. Selagi itu adalah sebuah diskusi dan perdebatan. Debat aja kayak AB debat tadi demokrasi dari ya kan. Tapi kalau dicita-citakan untuk diperjuangkan dengan cara-cara di luar konstitusi maka ya kita harus sepakat untuk melawan kekerasan gitu deh misalnya. Iya, kekerasan. Kalau Prof Greg Barton tuh kemarin menggunakan metafor yang sangat bagus sekali. Dia bilang bad ideas nggak boleh lu hukum. Yang boleh lu hukum tuh bad behavior. Iya, betul kan? Kalau bulan itu terbuat dari keju, ada yang percaya itu ya biarin aja walaupun aneh. Iya betul. Kayak bumi datar aja kan. Silakan aja percaya bumi datar. Asal lu jangan bunuh orang karena dia nggak mau percaya bumi datar. Nah, gitu. Itu yang tidak dimiliki oleh, mohon maaf, ideologi bukan ideologi pemahaman di Islam, pemahaman lain selain yang mainstream ini ya, Muhammadiyah, NU dan lain-lain ini. Ya, apa itu? Ini ya, Beb, ya. Iya. Ya itu tadi bahwa mereka memiliki namanya wala-wal baro. Mereka membuat garis demarkasi. Ya teman gue adalah sesama Muslim.
orang selain muslim itu bukan temen gue, musuh gue. Gue bisa lakukan apapun. Nah itu yang. Nah di era medsos ini eskalasinya tinggi nih. Betul, gitu. sangat tinggi. Sementara antivirusnya nggak sekuat itu gitu. Ya, nah total politik ini kan menjadi salah satu alternatif pendidikan politik. Waduh, berat banget Juga deh kita. Ya, dikasih tanggung jawab Iya, terus ini kita. pula deh kita. Itu pujian 1, tanggung jawab 7. Bos. Iya, kita padahal maunya hak semua kan. Karena gue nonton terus kan banyak orang sekarang meningkat, banyak orang nonton total politik dan orang akhirnya bisa perdebatan orang yang sama-sama berbeda pilihan politik, tetapi di sini bisa duduk dan ketawa-ketawa. Menurut saya kalau itu ditunjukkan terus di publik seperti dulu ya, ketika Hasan pendiri Persis itu kemudian berdebat dengan orang NU misalnya di panggung dan dilihat semua orang. Ketika orang komunis dengan orang beragama berdebat di panggung dan dilihat semua orang tanpa bunuh-bunuh atau tanpa bawa celurit, biasa saja. Iya, bahkan mereka nggak nyiram teh ke muka kan? Betul. Itu yang harusnya terus dijaga di Republik ini. Iya. Ini gimana sebagai bagian itu yang hilang ya Beb ya. Iya. Nah, bagaimana mengembalikan itu gitu loh. Nah, pertanyaannya beda. Mengembalikan itu. Ya, dari yang hilang yang dibilang oleh Bib Zaman tadi. Bagi saya ketika orang semakin merasa memiliki NU tidak mengherankan, karena NU itu adalah Indonesia bagi saya. Memang organisasi kita ini berdiri 1926, tapi ajaran pendidikan, kebudayaan, ajaran dakwahnya adalah yang sudah dibangun ratusan tahun sebelumnya. Jadi pahit-pahitnya semisal nih NU secara struktural tidak ada, kulturnya akan tetap hidup, ada di pondok pesantren, ada di lain dan sebagainya. Nah, jadi bagi saya tidak mengherankan kemudian orang merasa memiliki NU, karena NU itu Indonesia itu sendiri. Nah termasuk tadi yang gua nggak ada lagi secara struktural nih sekarang. Enggak, pahit-pahitnya Arahnya. Gue ini bendara PBN. Arahnya ketahuan nih. ujung gitu. Iya. Ngerti gua Beb, bercanda aja. Ini kita tukang pelintir aja. ini harus tahan pelintirannya nih, Be. Kelakuan netizen. Ini yang buat saya blank tadi. Salah ngomong sedikit, bicaranya kemana-mana. Nah ini gocekan gini nggak ada dalam demonstrasi lu ini, Be. Tapi satu lagi tadi perlindungan terhadap minoritas. Ini kan yang membuat lagi-lagi Indonesia NU jadi relevan. Tingkat keanggotaannya jadi meningkat gitu karena kalau saya gimana, bukan Mas? gitu, bukan perlindungan terhadap minoritas. Itu gimana? Nggak ada rezim mayoritas itu nggak ada. Nah dia lebih ekstrim ini nih, yang Bos. harus sebenarnya menjadi perspektif kita. Kita ini warga Indonesia. Munas Alim Ulama PBNU di Banjar itu menyatakan tidak ada lagi pernyataan kafir itu. Kenapa? Karena negara bangsa, Pak. Bukan negara Islam. Seperti halnya Turki Utsmani dulu. Negara bangsa. Maka negara bangsa itu semua orang ini tidak ada mayoritas dan tidak ada minoritas. Citizen. Semua sama di mata hukum. Mau Islam, Kristen, maka nggak ada. Jangan pernah sekali lagi, maksud saya termasuk total politik menyebut minoritas dan minoritas. Enggak. Aku nggak pernah. Ini efek seks bebas itu, Gus. Karena apa? Karena ketika kita melontarkan minoritas mayoritas, maka kita melanggengkan mayoritas ini untuk melakukan I see. Itu yang merangsang orang menjadi quote unquote gue harus nindas nih gitu ya. Tapi kalau kita merasa citizen itu warga bangsa, ya kita sama posisi kita. Kita harus saling menghargai dan berarti kalah nih Islam sama nation state. Tapi konteks minoritas mayoritas kalau dimaknai ansih sebagai geografis ya. PMI kan menarik nih, karena kita juga punya cabang-cabang, Ansor juga sama di wilayah-wilayah muslimnya minoritas. Kalau PMI punya di Minahasa, di Kupang, atau beberapa cabang di Papua, itu asik sekali karena kita memiliki nilai Islam yang tadi sudah disampaikan Kang Zaman panjang lebar. Mereka akhirnya nyaman berkawan dengan kita. Jadi kita punya banyak anggota istimewa. Nah, lu tahu nggak? Ini sebelum lu ngomong Dit, gue menarik nih anggota istimewa ini. Arahnya jelas gua. Politik ya. Gua nggak mau jawab. Nggak, artinya gini. Jadi TTB tiba-tiba banser atau gimana? Itu loh. Nggak maksud gue gini. Artinya kan ada pengakuan bahwa NU ini terlalu bias Jawa ya, sehingga yang di luar Jawa itu dibilang istimewa gitu. Enggak, kader istimewa itu yang non muslim. Oh, non muslim ya. Lu tuh ini Di Sumbar jarang gua ketemu NU. Sekarang aja sejak ini banyak banget tuh. Ya kalau di Sumbar kan Perti kan. Berarti Iya, secara tradisi NU tapi hampir sama lah. Tapi salah satu anggota dewan penyantunnya nggak ikut ah gua. ya.
gue mau cerita gue pernah di PMI UNAS dulu. Ada satu temen gue Hindu bos. Ikut Mapaba, mantap juga kawan nih kan. Hindu lu bos. Kayak si Mamat cerita sama gue, om gue nangis bro, waktu Gus Dur meninggal katanya. Terus gue lihat, kenapa nangis? Orang Jawa bukan. Mamat Papua kan. Mamat angkat diri. Ya saudara bukan. Kenapa nangis? Maksudnya dia menjelaskan bagaimana pentingnya NU itu buat bangsa ini gitu kan. Iya, jadi secara kultural membershipnya NU itu jadi bertambah meskipun nggak punya KTA, Kartanu ya, nggak punya kartu NU gitu. Berarti ini terakhir nih, kan kita bicara NU dan Indonesia ini, Bib Jamal. Bola nih. Enggak. Kan Bola udah sepakat tadi di luar. Iya. Bola nggak mau ya? Bola kan nggak mau komen. Nggak mau kan? Mau nggak? Nggak mau. Dikit lah. Be, gimana sebagai penggemar bola gimana? Episode baru pas pakai jersey. Iya. Udah lebih asik main udah bola. naik lagi elektabilitas tuh. Udah dibawa lagi ke sawah bos itu bos. Kalau soal bola kita emang agak sakit hati. Perih. Sama. Lu juga. Selama perihnya. Gua mimpi gua tuh nonton Indonesia di Piala Dunia di stadion walaupun masih Piala Dunia U20 ya. Ya kan kalau kayak U17 kan kayak kita beli sepatu dulu waktu zaman mahasiswa, Bib. Ya kan kita mau beli sepatu belum mampu beli ori, kita beli KW dulu kan. Yang penting Nike. Kan gitu. Ya, tapi kan kita masih ada kemungkinan U17. Itu mah Liga SMA, Bos. Hadiahnya tabungan pendidikan itu Tabanas tuh. Enggak boleh duit tuh hadiahnya tuh. 18 tahun belum profesional kan? Ya, Bib, ini terakhir, Bib. Ini untuk menjawab tantangan keindonesiaan di 2024 ini. Kan NU punya peran strategis gitu. Ini yang juga saya pernah tanyakan ke Romzi dan Valdo waktu itu di sini. Valdo ya, bukan NU tapi udahlah. Valdo keriting aja. Jadi challenge-nya adalah bagaimana di 2024 ini yang menjadi catatan orang adalah berkali-kali Gus Yahya mengatakan bahwa NU tidak akan ikut mencalonkan kadernya lagi. Seperti halnya pilpres sebelumnya. Ya, betul. Nah ini maknanya apa sebenarnya? Apakah kayaknya NU dukung yang bukan kader? Kalau orang kan kayak gitu berpikirnya. Atau kader istimewa tadi misalnya. Nah ini apa maknanya sebenarnya? Ini untuk fatsun politik NU gitu. Untuk ya seperti yang kita tahu bagaimana Gus Dur juga bicara kembali ke Hitoh, ini agak mirip nih tunnya sebenarnya, tapi konteksnya beda. Sehingga maknanya beda juga. Apa jangan-jangan itu muncul setelah kita lihat kayaknya udah mulai nggak terlalu mesra antara NU struktural dengan NU, partai yang identik dengan NU. NU politik. Ini mungkin tafsir ya. Ya memang harus emang yang kita tanya tafsir memang ya. Pernyataan tafsir Al-Misbah. Jadi gini, NU kan memposisikan diri sebagai tadi itu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan umat Islam. Maka NU tidak boleh menjadi masuk ke dalam bukan konflik sebenarnya kalau politik, pertentangan atau persaingan. Jadi ketika NU itu memberikan dukungan atau mencalonkan orang dari kader NU, maka NU masuk di dalam pertarungannya. Siapa yang akan menyelesaikan pertarungan kalau pertarungan ini tidak pernah berhenti? Maka NU harus tarik mundur. Siapapun silakan. Karena NU yang akan, kalau ada ada perpecahan, maka NU yang akan mengembalikan ini. Itu harapannya sebenarnya yang diinginkan. Jadi NU tidak mau masuk ke dalam pertarungan politik, konflik. Kenapa? Karena ini membangun peradaban. Peradaban apa? Ya peradaban kemanusiaan tadi. Ini hasil evaluasi sebelumnya atau dari ijtihad politiknya Gus Yahya aja gitu. Ya, menurut saya ini adalah serapan-serapan Gus Yahya dari apa yang sudah dilakukan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama dan proses perjalanan NU. Ketika NU terlibat dalam politik, ketika NU dikuyu-kuyu, ketika NU seperti inilah. Maka kemudian pilihannya kalau NU mau menjadi penopang bangsa ini dan dimiliki oleh semua warga negara di Republik ini, maka NU harus mengambil posisi yang berada di tengah tanpa terlibat di dalam pertarungan ataupun persaingan.
NU harus menjadi perkat semua ketika terjadi pertarungan dan persaingan itu sebenarnya menurut saya. Menurut PMII yang menjadi bagian dari keluarga besar ini merugikan nggak secara fatsun politik nih kan? Lu kan pengen jadi pejabat pasti yang muda-muda. Aduh baru mau minta kanda nih kan, abang-abang nih kan, Kang Mas. Saya ikut Kang Zaman saja. Oke, terima kasih. Tunggu. Ada lagi. Mas, kenapa Gus Yahya nggak mau nolak Israel sih? Udah, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.